Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini biarlah sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Saya akan menyampaikan renungan dengan judul Dari Tidak Berguna Menjadi Berguna. Filemon pasal pertama ayat 8-11 berbunyi demikian. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara-saudara, surat Filemon adalah surat pribadi yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Filemon yang menjadi pemimpin gereja di kota Kolose. Rupanya dia punya seorang budak yang bernama Onesimus. Satu kali Onesimus ini melarikan diri dari rumah Filemon dan kemungkinan besar dia mencuri sesuatu, entah uang atau barang. Nah, dalam pelariannya, dia bertemu dengan Rasul Paulus yang tampaknya berada di dalam penjara di kota Roma. Ini jarak dari Kolose ke Roma itu jauh. Tetapi sejauh manapun Onesimus lari, dia tidak bisa lari daripada kejaran kasih Allah yang ingin membuat dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, jadi Onesimus ini ketemu Paulus, diinjili, bertobat, jadi orang percaya. Lalu Paulus menulis surat ini untuk memohon agar Filemon, bosnya daripada Onesimus itu, menerima Onesimus kembali. Tapi bukan sebagai budak, namun sebagai saudara seiman. Nah, menurut William Barclay, ini adalah surat yang memperlihatkan keindahan kasih Kristen yang mengubah hubungan antar manusia. Surat ini bukan sekedar tentang pengampunan pribadi, tapi tentang revolusi diam-diam terhadap sistem sosial perbudakan melalui kasih Kristus. Saya percaya kasih Kristus adalah kasih yang sanggup mengubahkan, tapi bukan dengan pedang dari luar, tapi dari dalam diri, karena orang-orang bisa berubah from inside out, dari dalam keluar. Nah, setelah Paulus menyampaikan salam dan ucapan syukur dari ayat 1-7, maka ayat 8 dan selanjutnya Paulus mulai mengutarakan permintaannya kepada Filemon. Dikatakan tadi, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Nah, Paulus sebagai rasul punya otoritas rohani untuk memerintahkan Filemon. Namun dia tidak menggunakan kuasa itu. Dalam hubungan pemuridan, dalam kepemimpinan gereja, kita kadang-kadang tergoda menggunakan otoritas untuk memaksa perubahan. Saya pimpinan, kamu anak buah, nurut. Hubungan kita kan bukan hubungan antara bos dan bawahan. Hubungan kita adalah hubungan antara bapa dan anak. Maka landasannya bukan kontrol, kekerasan, pemaksaan, tetapi kasih dan kesadaran. Nah, Paulus memberikan teladan kepemimpinan yang berdasarkan kasih, bukan pada kemauan mengontrol, menguasai orang dengan intimidasi. Mari kita renungkan, apakah kita memimpin dengan kekuasaan, intimidasi, menakut-nakuti orang? Awas lo, kalau tidak aku pecat. Awas lo, kalau tidak kamu tidak akan dikasih pelayanan. Ataukah dengan hati yang cinta sehingga orang bukan terintimidasi tapi termotivasi. Saudara, sekarang ini ada banyak orang yang suka nakut-nakuti para pengikutnya. Kalau tidak taat, hati-hati, sial lo, bangkrut. Kalau kamu keluar dari gereja ini, wow, bisa sakit sampai mati, dikutuk Tuhan. Saya percaya pemimpin rohani yang baik, yang alkitabiah, tidak seperti itu. Kepemimpinan yang benar itu berlandaskan kasih, bukan paksaan. Ada orang pernah tanya, sebesar apa otoritas seorang pendeta kepada jemaatnya? Jawaban saya, tidak ada otoritas dari pendeta kepada jemaatnya. Yang ada hanyalah otoritas firman
yang disampaikan oleh pendeta kepada jemaat untuk ditaati. Dan kalau orang itu tidak taat bukan karena dia tidak taat kepada pribadi pendeta, dia tidak taat kepada firman. Dia akan menanggung resikonya. Dia mengalami kerugian bahkan kutuk. Tapi kalau dia taat kepada otoritas firman yang disampaikan oleh pendeta, itu bukan karena pendetanya yang hebat, tetapi karena orang itu tunduk kepada otoritas firman. Ingatlah, para hamba Tuhan hanyalah penyambung lidahnya Tuhan. Hanyalah hamba daripada firman. Biar orang taat kepada otoritas firman. Sedangkan kita melayani karena kasih dan bukan karena paksaan. Namun ayat 9 berkata, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Paulus menyebut dirinya sudah tua dan dipenjarakan. Ini menekankan kerentanannya. Bicara tentang seorang manusia sehebat apapun, hamba Tuhan yang diurapi. Dia juga adalah seorang pribadi yang bisa menua dan memiliki kelemahan-kelemahan. Dan karena itu dia tidak datang kepada Filemon dengan tekanan, ancaman. Tapi dengan kerendahan hati, berdasarkan kasih. Aku sudah tua, aku mohon kepada kamu supaya engkau mau menerima kembali Onesimus. Oh, luar biasa rendah hati dari hamba Tuhan ini. Bagaimana kita juga menyikapi orang yang sudah bersalah kepada kita? Apakah kita berkata, pokoknya kamu sudah melanggar, kubuang sampai selama-lamanya? Ataukah kita bisa membuka hati untuk permohonan yang datang dengan kasih dan bukan manipulasi? Saudara ingat bahwa ada seorang pernah meninggalkan Paulus dalam pelayanannya, namanya Yohanes Markus, keponakan daripada Barnabas. Dan walaupun marah sekali itu Paulus, di kemudian hari ketika dia lihat Markus ini memperbaiki diri, dia akhirnya bilang, suruhlah Markus datang kepadaku karena pelayanannya penting bagiku. Orang bisa berubah dan Markus ini juga akhirnya menulis Injil, namanya Injil Markus. Bukankah kasih dan penerimaan, kesempatan kedua bisa membawa orang kembali kepada Kristus? Paulus kemudian bilang, aku yang sudah tua mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Onesimus disebut oleh Paulus sebagai anakku. Ini gambaran kasih yang sangat personal dan paternal, seperti seorang bapak ngomong kepada anaknya. Padahal ini mantan maling, saudara sekalian. Tapi ketika orang itu bertobat, diperbarui oleh Kristus, maka dia memiliki hubungan status sebagai anak Allah. Dalam budaya pada saat itu, budak adalah properti, barang, bukan orang. Mau diapa-apain sampai dibunuh pun gak ada urusan. Tapi Paulus tidak melihat Onesimus seperti barang, seperti sesuatu yang tidak berguna. Dia disebut sebagai anak dalam iman, anak rohani. Pada masa kini banyak orang yang dipandang tidak berharga oleh masyarakat. Tapi justru dia bisa menjadi berharga di dalam Kristus. Siapa Onesimus dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin orang itu dulu mengecewakan saudara, tapi dia sudah bertobat. Maukah engkau memberikan kesempatan untuk dia bertumbuh dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan? Ayat 11 ini indah. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Nama Onesimus itu artinya berguna. Ironisnya dulu dia tidak hidup sesuai namanya. Nggak berguna, saudara. Malah maling. Tapi dalam Kristus dia berubah dan menjadi sangat useful, berguna bagi Paulus, bagi pelayanan, bagi banyak orang. Perubahan ini adalah buah nyata dari kasih karunia. Injil sanggup mengubah seseorang dari beban menjadi berkat. Betapa banyak orang yang dianggap tidak berguna, sampah masyarakat. Mungkin dia mantan narapidana, pecandu, atau orang yang jatuh dalam dosa. Tapi dalam Kristus mereka bisa menjadi sangat berguna. Mari kita belajar melihat orang bukan berdasarkan masa lalunya, tapi potensi dalam Kristus. Seburuk apapun masa lalu Anda, selalu ada masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Setan yang selalu ingin mengingatkan kita akan kegagalan kita pada masa lalu. Tuhan selalu mengingatkan kita akan berkat-berkat rohani dan kemuliaan yang akan kita dapat pada akhir kehidupan, bahkan pada kekekalan.
Yakub si penipu, Tuhan ubah menjadi Israel pejuang Allah. Simon si rumput alang-alang yang selalu diombang-ambingkan, tidak punya prinsip yang kuat, menjadi Petrus batu yang teguh. Maukah kita memberikan kesempatan kedua juga kepada mereka yang mau bertobat? Ingat, Tuhan bisa mengubah siapa saja. Dari tidak berguna menjadi sangat berguna. Kita juga dulu adalah manusia yang tidak berguna. Tapi ketika kita bertobat, kita mau dipakai oleh Tuhan. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang sangat berguna bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi lingkungan masyarakatmu. Tinggalkan masa lalu. Hidup di dalam Kristus sehingga ada masa depan yang indah bagi kita. Siapa mau menjadi orang yang hidupnya berguna? Boleh tulis, boleh ucapkan. Saya ingin menjadi orang berguna. Saya ingin menjadi orang berguna. Boleh diucapkan bersama-sama dan tulis sama-sama juga. 2, 3. Saya ingin menjadi orang berguna. Mari kita berdoa. Tuhan, biar hidup kami tidak menjadi beban, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mungkin dulu hidupnya seperti sampah masyarakat. Tapi sampah pun bisa menjadi kompos yang memberkati tanah di sekitarnya, menyuburkan. Tuhan, jadikan kami orang yang benar-benar berharga di mata-Mu. Segala perkara-perkara yang jahat, dosa kami tinggalkan. Kami mau hidup baru. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kesempatan kedua kepada Onesimus. Kesempatan kedua kepada wanita yang kedapatan berbuat zina. Adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua untuk kami memperbaiki diri. Supaya kami hidup berkenan kepada Allah. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.